Perkenalkan, nama saya Presia Kelly, NIM 21104173332, kelas manajemen 1. Baiklah, di sini saya akan meringkas tentang menentukan judul penelitian. Apa saja yang diperlukan untuk membuat tulisan menarik? Sebagian dari kita mungkin menjadi rangkaian narasi, pilihan diksi, alur pencitraan, bahkan kepadatan riset. Tetapi bagaimana tidak kalah penting adalah mencantumkan judul yang tepat. Ibarat sampul, judul adalah rangkaian kalimat di bagi paling atas karya tulis kita. Dan disinilah pembaca bisa mulai menilai mutu tulisan kita. Judul yang tepat hanya membutuhkan rangkaian kalimat yang unik, menarik, dan kontekstual, tetapi juga rapi dan sesuai kaidah. Tata penulisan yang amburadul hanya akan membuatkan calon pembaca merasa penulis tidak memiliki kredibilitas atau kemampuan yang terpercaya, sehingga yang pertama, setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Ada beberapa ragam cara penulisan judul, di antaranya adalah menulis keseluruhan huruf dengan huruf kapital, contohnya anak perawan di sarang penyambun. Cara itu tidak salah, tetapi menimbang dari segi kerapian, banyak yang lebih memilih cara konvensional. Cara penulisan judul yang benar adalah menulis setiap awal kata dengan huruf kapital, terutama huruf pada kata paling depan. Perhatikan Siti Nurbaya, salah asuh, ronggeng duku paru. Aturan ini berlaku untuk hampir semua jenis kata termasuk nama, tempat, sifat, keterangan. Namun ada beberapa pengecualian yang akan dijelaskan pada poin-poin berikut. Yang kedua, gunakan huruf kecil untuk berprofesi, konjungsi, dan interjeksi. Yang dimaksud dengan profesi adalah kata depan yang diikuti oleh kata lainnya. Dilihat dari fungsi kata yang memiliki fungsi untuk menjelaskan dan memberikan kesinambungan antara kata ini memiliki sebelum dan kata selanjutnya. Yang termasuk adalah profesi adalah, di, ke, pada, dalam, yaitu kepada, daripada, untuk, bagi, ala, bab, tentang, mengenai, sebab, secara, terhadap, dan seterusnya. Contohnya judul menggunakan profesi. Tips memasak daging ala Chef Juna. Surat dari Praha. Anak perawan di sarang penyamun. Sedangkan konjungsi adalah nama lain dari kata sambung. Kata ini memiliki fungsi untuk menghubungkan kata-kata, kalimat-kalimat, dan ungkapan-ungkapan yang tidak memiliki makna khusus jika berdiri sendiri. Kata-kata yang termasuk konjungsi termasuk dan atau tetapi, ketika, seandainya, supaya, pun, seperti, oleh, karena, sehingga, bahwa, kalau, untuk, kemudian. Contoh konjungsi adalah dalam suatu judul, Si Jamin dan si Johan. Dahulu kaya, kemudian miskin, sebuah antologi kisah. Terakhir, interjeksi adalah istilah lain untuk kata seru yang mengungkapkan isi hati dari si pembicara. Kata ini relatif jarang ditemui pada judul karya-karya tulis serius, tetapi banyak menjadi pilihan untuk narasi yang bersifat ekspresif. Contoh interjeksi adalah alhamdulillah, duh, ih, cuh,
yu, wa, wow, amboy. Perhatikan judul-judul berikut. Gaya busana adik Alisa Subano ini tidak kalah dengan kakaknya. Yang ketiga, perhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Terkadang kita menemukan kata ulang pada judul yang akan kita gunakan untuk mengetahui cara penulisnya. Pertama-tama kita harus mengenali bentuk kata ulang tersebut. Pada dasarnya, kata ulang bisa didefinisikan sebagai kata yang telah mengalami pengulangan atau reduplikasi. Pada kata dasarnya, kata ulang murni di Wilenggala dan kata ulang semu harus ditulis dengan huruf kapital setiap awal kata karena sifat yang bisa dibilang tidak mengalami perubahan apapun seperti contoh-contoh. Pengalamanku menyembelih biri-bidi di hari raya kurban. Sedangkan bentuk kata ulang berhimpunan kata ulang di purbawa dan kata ulang perubahan. Semua yang disederhanakan untuk mengalami perubahan bentuk-bentuk yang ditulis kapital pada huruf pertama kata ulang. Sekian dan terima kasih.